Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini belajar sabar di saat sukar. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada karena anugerah Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman ini. Terlebih kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, baik Kristen ataupun tidak, pasti mengalami yang namanya tantangan, pasti mengalami yang namanya masalah atau kesukaran. Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika kita percaya padanya, kita hidup tanpa masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika kita percaya padanya, tidak ada lagi kesukaran. Tidak pernah Tuhan menjanjikan itu. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaan-Nya. Kemanapun kita pergi, Dia Tuhan yang menyertai. Satu hal yang harus kita percayai, kalau Tuhan yang menyertai kita, keadaan sukar sekalipun mampu mendatangkan berkat. Kalau Tuhan menyertai kita, keadaan sukar sekalipun akan mendatangkan mujizat yang luar biasa. Kunci untuk kita bertumbuh kerohaniannya, salah satu kuncinya adalah bersabar. Amsal 14 ayatnya ke-17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudara, kita tidak bisa dengan lekas naik darah terus keadaan berubah. Itu bukan solusi. Cepat marah itu bukan solusi. Justru itu sebuah kebodohan. Orang yang bijak itu bersabar, sebab dia tahu ada Tuhan yang menyertai. Sabar adalah salah satu buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Sabar adalah salah satu buah roh yang harus dikembangkan, yang harus dimiliki setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kesabaran bukan hanya saja buah roh, namun kesabaran adalah salah satu ciri bahwa kita ini hidup di dalam kasih. Kesabaran adalah salah satu ciri bahwa kita ini dipimpin atau dituntun daripada Roh Kudus. Saudara, tidak ada di dunia ini yang tidak punya masalah, baik Kristen ataupun tidak. Semua orang ada masalahnya. Tapi fokus kita bukan masalahnya. Fokus kita bukan seberapa besar masalahnya, bukan seberapa sukar. Fokus kita adalah Tuhan yang menyertai kita. Tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Padang gurun pun Tuhan bisa bukakan mata air. Padang gurun pun Tuhan bisa tumbuhkan kebun anggur. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mengalami satu kesukaran, yang harus kita yakini bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Satu kali Musa sedang berada di atas gunung Sinai, berdialog dengan Tuhan. Bangsa Israel, mereka dibawa menantikan Musa.
cukup lama, saudara, dan mereka tidak sabar. Sekali lagi, mereka tidak sabar, sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk memimpin mereka, yaitu mereka membuat patung anak lembu emas. Orang yang tidak sabar berpotensi melakukan kesalahan yang sama yang bangsa Israel lakukan. Mereka menyimpang, mereka menyembah berhala. Bangsa Israel, mereka membuat patung ini karena mereka tidak sabar. Nah, yang dialami bangsa Israel ini seringkali kita alami, kita lakukan. Ketidaksabaran kita, kita menghalalkan segala cara. Dosa pun dilakukan. Untuk itu, saudara, kita mesti belajar dari kesalahan orang Israel. Sebab Musa waktu turun melihat perilaku mereka, Musa murka. Nah, saudara, sabar adalah kunci untuk kita mengalami banyak kemenangan. Kalau kita pelajari bagaimana dikatakan Amsal 16 ayat 32, dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi ditekankan di sini, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Kalau dikatakan pahlawan, berarti ada banyak kemenangan yang dia sudah terima. Kalau dibilang seorang pahlawan, berarti seorang yang kesatria, seorang yang tangguh. Tapi orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kesabaran akan membuat kita lebih tenang dan biasanya lebih aman di dalam pertolongan Tuhan. Untuk itu, saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin kita rasa seolah-olah lambat, tapi tidak pernah terlambat. Tuhan juga tidak kecepatan, Dia itu tepat pada waktunya. Makanya kita mesti mengerti bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana cara Dia bekerja. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati kita, terlalu mudah Tuhan untuk mengeluarkan kita dari kesukaran. Tapi yang paling penting daripada kesukaran adalah pertumbuhan kerohanian kita. Yang paling penting dari kesukaran adalah pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita udah mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar, kita yakin dan percaya, justru seringkali kesukaran bukan lagi tantangan. Seringkali kesukaran bukan lagi masalah. Sebaliknya, kalau kita mengenal Tuhan, maka kesukaran justru kesempatan untuk kita melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, justru kesukaran adalah kesempatan untuk kita menerima berkat-berkat yang luar biasa. Untuk itu, saudara, belajar bersabar. Tuhan sedang menanam orang-orang yang bersabar. Ditanam supaya ketika bertumbuh akarnya kuat. Sehingga ketika mengalami satu ketinggian yang luar biasa, tidak roboh sebab akarnya kuat. Untuk itu, saudara, jangan menyerah, jangan pesimis, tetap percaya, bersabarlah, indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Di masa-masa sukar sekalipun kami mesti bersabar, mesti bersyukur, sebab Tuhan menyertai kami. Kalau Tuhan menyertai kami, aman. Kami percaya kesukaran akan menjadi berkat.
Kesukaran akan membuat kami bertumbuh dan next level. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami, Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.